Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video mata pelajaran sejarah tingkat lanjut kelas 12 semester 1 fase F. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Perang Dunia Pertama yang merupakan konflik global pertama yang melibatkan banyak negara besar dan meninggalkan dampak besar terhadap tatanan dunia. Materi ini akan membahas proses terjadinya Perang Dunia Pertama. Adapun materi yang akan kita bahas diantaranya adalah serangan Austria-Hungaria bersama Jerman ke negara Serbia, perundingan gagal Austria-Hungaria dan Jerman, serangan Jerman ke Belgia, Inggris bergabung dalam Perang Dunia Pertama, Italia membantu Inggris-Prancis, Turki bergabung ke Austria-Hungaria dan Jerman, Rusia menarik diri dari perang, Amerika Serikat memasuki Perang Dunia Pertama dan akhir Perang Dunia itu sendiri. Mari kita masuk ke materi yang pertama, yaitu proses terjadinya Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama ini adalah konflik global yang berlangsung antara pada tahun 1914 hingga 1918. Peristiwa tersebut melibatkan 32 negara dan menyebabkan lebih dari 17 juta korban jiwa serta 20 juta luka-luka. Perang ini dipicu oleh jaringan aliansi militer yang kompleks, pergeseran kekuatan, dan ambisi imperialisme yang melanda Eropa. Perang Dunia Pertama ini diawali dari serangan Austria-Hungaria dan Jerman ke Serbia. 28 Juli 1914, deklarasi perang dan invasi awal Austria-Hungaria dimulai. Perang dunia ini dimulai ketika Austria-Hungaria secara resmi menyatakan perang pada 28 Juli 1914. Pasukan Austria-Hungaria segera melancarkan serangan awal terhadap Serbia menandai dimulainya pertempuran. Di akhir Juli dan awal Agustus, mobilisasi umum dan serangan lintas batas. Sebagai respon cepat setelah deklarasi perang, Austria-Hungaria segera memulai memobilisasi militer besar-besaran. Pasukan dikerahkan untuk melancarkan serangan skala penuh. Serangan lintas batas di wilayah Serbia dilakukan dengan artileri menargetkan kota-kota perbatasan dan infanteri mencoba menyeberangi Sungai Sava Drina pada hari-hari pertama Agustus. Kemudian pada awal Agustus 1914, dukungan strategis dan mobilisasi Jerman. Jerman yang telah memberikan cek kosong dukungan kepada Austria-Hungaria mulai memobilisasi pasukannya sendiri seiring dengan eskalasi konflik di awal Agustus 1914. Meskipun fokus utama Jerman awalnya adalah front barat, dukungan logistik dan strategisnya sangat penting untuk memungkinkan Austria-Hungaria untuk menekan Serbia, menciptakan tekanan militer yang signifikan di Balkan. Diawali dari perundingan gagal dan eskalasi. Upaya diplomatik yang gagal. Upaya diplomatik di seluruh Eropa gagal meredakan ketegangan dan mencegah konflik yang lebih besar. Kemudian terjadilah mobilisasi militer di mana Jerman menggerakkan militernya pada 1 Agustus 1914, diikuti oleh Rusia yang memobilisasi untuk mendukung Serbia. Deklarasi perang seperti Jerman yang menyatakan perang terhadap Rusia 1 Agustus dan kemudian terhadap Prancis 3 Agustus 1914. Kegagalan negosiasi ini ditambah dengan sistem aliansi yang kaku mengubah krisis lokal menjadi konflik antar benua. Serangan Jerman ke Belgia. Jerman mengimplementasikan rencana Schlieffen, sebuah strategi militer yang dirancang untuk mengalahkan Prancis dengan secara cepat dengan serangan kejutan yang masif. Pada 2 Agustus 1914, Jerman mengeluarkan ultimatum kepada Belgia menuntut izin dan melintasi wilayahnya untuk Prancis. Meskipun Belgia adalah negara yang netral, Belgia menolak tuntutan tersebut. Kemudian Jerman melakukan invasi ke Belgia dimulai 4 Agustus 1914, menandai dimulainya fase baru dalam eskalasi konflik. Kemudian reaksi internasional atas serangan Jerman
ke Belgia dianggap melanggar kedaulatan Belgia dan perjanjian internasional. Insiden ini menjadi faktor kunci yang menarik Inggris dalam perang sebagai pembela netralitas Belgia. Inggris bergabung dalam Perang Dunia Pertama. Jerman menolak ultimatum, yakni ultimatum Inggris kepada Jerman. Inggris memberikan ultimatum kepada Jerman untuk menarik pasukannya dari Belgia pada 4 Agustus 1914. Penolakan ini mendorong Inggris untuk menyatakan perang terhadap Jerman pada hari yang sama. Inggris bergabung dalam perang tidak hanya karena komitmennya terhadap netralitas Belgia, tetapi juga untuk melindungi jalur perdagangan Viltanya dan menjaga keseimbangan kekuatan di Eropa. Italia juga turut membantu Inggris dan Prancis. Dinamika Perang Italia dalam Dunia Pertama, netralitas awal Italia. Netralitas awal Italia meskipun anggota Triple Aliansi dengan Jerman dan Austria-Hungaria, Italia memilih untuk tetap netral pada awal perang. Namun, pada perkembangan selanjutnya, Italia membelot dari blok sentral pada Mei 1915 dan menandatangani perjanjian London bergabung dengan blok sekutu. Italia dijanjikan wilayah-wilayah yang diduduki Australia dan Kesultanan Ottoman sebagai imbal atas jasa partisipasinya. Turki yang bergabung ke Australia, Hungaria, dan Jerman. Proses bergabungnya Kesultanan Turki awalnya menandatangani aliansi rahasia dengan Jerman pada Agustus 1914. Keterlibatan aktif dimulai pada Oktober 1914 dengan serangan terhadap pelabuhan Rusia di Laut Hitam dan secara resmi bergabung dengan Blok Sentral pada 29 Oktober 1914. Alasan bergabung mencari dukungan militer untuk memodernisasi angkatan bersenjatanya, berharap memulihkan wilayah dan memperluas wilayah Kaskus hingga Balkan. Ketakutan akan ekspansi Rusia ke arah selatan, kemudian pengaruh dari fraksi pro-Jerman di Ottoman. Kesepakatan aliansi, bantuan militer, dan ekonomi dari Jerman memperluas kekaisaran, potensi untuk merebut kembali wilayah dari Rusia dan Inggris, terutama di Kaukasus dan Mesir. Penguatan posisi Ottoman sebagai kekuatan regional melawan sekutu. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, Rusia justru menarik diri dari perang. Terjadinya revolusi Rusia 1917 pada tahun 1917 menjadi titik balik bagi Rusia dengan pecahnya revolusi Februari dan Oktober yang mengguncang stabilitas negara. Revolusi tersebut adalah Bolshevik. Bolshevik di bawah pemimpin Vladimir Lenin merebut kekuasaan dan segera mengambil keputusan untuk menarik Rusia dari perang. Dampak dari penarikan ini, yakni sebagai konsekuensi perjanjian tersebut, Rusia harus kehilangan wilayah yang luas dan sumber daya yang signifikan. Perjanjian Bolshevik diantaranya adalah penarikan diri Rusia diformulasikan melalui perjanjian Brest-Litov dengan Jerman pada 3 Maret 1918. Kemudian dalam perkembangan Perang Dunia, Amerika juga turut dalam memasuki Perang Dunia Pertama, di mana pada awalnya Amerika netral, yakni Amerika Serikat mempertahankan netralitas di awal perang, fokus pada perdagangan dan isolasionisme. Kemudian yang kedua, penenggelaman kapal Lusitania. Pada 1915, penenggelaman kapal Lusitania oleh U-boat milik Jerman memicu sentimen anti-Jerman di Amerika Serikat. Perang kapal selam tak terbatas. Keputusan Jerman untuk kembali melancarkan perang kapal selam tak terbatas pada Februari 1917 mengancam kepentingan maritim Amerika Serikat. Kemudian muncullah telegram Zimmerman pada Januari 1917 yang mengusulkan aliansi Jerman-Meksiko melawan Amerika Serikat menjadi pemicu terakhir. Kemudian Amerika mengambil sikap dengan menyatakan perang
terhadap Jerman pada 6 April 1917 secara signifikan mengubah dinamika kekuatan di front barat. Di akhir Perang Dunia ini, serangan musim semi Jerman telah gagal. Upaya terakhir Jerman melalui serangan musim semi Maret hingga Juli 1918 mengalami kegagalan untuk mengalahkan sekutu. Serangan 100 hari sekutu dibalas. Sekutu melancarkan serangan balasan yaitu serangan 100 hari Agustus hingga November 1918 dan berhasil menerobos hingga Hindenburg. Jerman melakukan gencatan senjata. Jerman akhirnya bersedia menandatangani gencatan senjata pada 11 November 1918 untuk mengakhiri pertempuran Perang Dunia ke-1. Jerman akhirnya menyerah terhadap sekutu. Demikian video pembelajaran kali ini. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Sampai jumpa dalam video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.